Hello, welcome back to my channel. In this video, we will learn about questions. Yes or no question. Apakah itu yes or no question? Yaitu kalimat tanya yang bisa dijawab dengan ya atau tidak dengan cara meletakkan auxiliary verbs or AV di depan subjeknya. Dan jika dalam kalimat tidak ada AV-nya, maka gunakanlah do, does, or did. Jenis pertanyaan ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah positive question. Contohnya, I always study English at 7 p.m. Do you always study English at 7 p.m.? Yes, I do. Dan no, I don't. Her office is near from my home. Is her office near from my home? Yes, she is. Or no, she isn't. Yang kedua adalah negative question. For example, I usually eat a bread. Don't you usually eat a bread? Yes, I do. Or no, I don't. I am seldom tired. Aren't you seldom tired? Yes, I am. Or no, I'm not. Selanjutnya kita ke information questions. Jenis kalimat ini adalah kalimat tanya yang tidak bisa dijawab hanya dengan yes or no. Jadi, ada dua jenis untuk pertanyaan yang seperti ini, yaitu yang pertama adalah menanyakan subjek. Subjeknya itu berupa who atau orang dan what yang bukan orang. Dengan rumus subject plus auxiliary verb. Contohnya, my sister brings lunch every day. Jika dibuatkan menjadi pertanyaannya, who brings lunch every day? Jawabnya, my sister does. Contoh lainnya, the English course opened 2 days ago. What opened 2 days ago? Answernya adalah the English course did. Selanjutnya adalah menanyakan selain subjek. Kata tanya yang biasanya digunakan adalah whom, artinya siapa. Ini untuk menanyakan objek orang. What, apa, menanyakan objek benda atau kejadian. When, kapan. Where, di mana. Why, mengapa. How, bagaimana. Which, yang mana. What time, jam berapa. What day, hari apa. How long, berapa lama. How often, berapa sering. How much. Jadi how much ini bisa kita gunakan untuk menanyakan harga, tetapi bisa juga untuk menanyakan berapa banyak, yang digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya kayak pasir, seperti itu ya, gula, garam, nah itu kan kata benda yang nggak bisa dihitung. Yang lainnya, how many, berapa banyak, itu kata benda yang bisa dihitung. Contohnya mobil, rumah, tas. Lalu ada how many time, artinya berapa kali, how far, berapa jauh, how wide, berapa luas, how old, berapa umur, how tall, berapa tinggi yang digunakan untuk orang, how high, berapa tinggi untuk benda, whose bla 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 artinya bla 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 siapa. Contohnya whose bag artinya tas siapa. Adapun pola kalimatnya adalah question words plus AV plus subject plus predicate plus object or keterangan. Examples, they study English every Monday. Kemudian ketika dibuat menjadi pertanyaan, menjadi what do they study every Monday? Jadi kita bisa kasih jawabannya English. Lydia goes to office at 8 every Tuesday. What time does Lydia go to office every Tuesday? Jawabnya at 8. Jadi untuk kalimat yang di atas yang ditandai dengan warna merah itu adalah jawaban yang didapatkan ketika dibuatkan pertanyaan pada kalimat yang di bawahnya. Untuk contoh tambahannya bisa dilihat di tabel yang ada di layar ya. Kemudian kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Jika dalam kalimat positif terdapat prepositions atau kata depan, maka ia harus tetap digunakan dalam pertanyaan. Contohnya, untuk positifnya, the exam was held in Riga's office. Pertanyaannya adalah, in whose office was the party held? Atau bisa juga ditanya dengan, whose office was the party held in? Tapi, pertanyaannya akan menjadi salah jika whose office was the party held. Kenapa salah? Karena tidak ada kata in di sana. Contoh selanjutnya yaitu, she graduated from Lampung University. Pertanyaannya, from which university did she graduate? Or, which university did she graduate from?
Pertanyaan yang salah yaitu which university did she graduate? Karena tidak menambahkan kata from di sana. Selanjutnya ada juga contoh she was attracted to the subject of French language. Pertanyaannya to what subject she was attracted? Atau bisa juga ditanya dengan what subject was she attracted to? Dan pertanyaannya akan salah jika what subject was he attracted? Karena tidak ada kata to-nya. Selanjutnya ada embedded question atau disingkat dengan EQ. EQ adalah pertanyaan yang tercakup dalam kalimat sebelumnya, atau bisa juga dibilang bahwa EQ ini adalah jenis kalimat yang menjadi bagian atau pelengkap dari kalimat sebelumnya. Dan perlu diketahui, meskipun EQ ini didahului oleh kata tanya nantinya, polanya yang digunakan tetaplah kalimat positif. Rumusnya adalah question word ya, itu bukan EQ tapi question word plus kalimat positif. Tahu ya question word yang mana? Question word tadi adalah why, who, dan seterusnya ya. Contohnya itu where does he live? Di mana dia tinggal. Terus kalau kita mau tambah pertanyaannya menjadi apakah kau tahu di mana dia tinggal? Maka pertanyaannya menjadi do you know where he lives? Dan pertanyaan ini akan salah jika kita mengatakan seperti do you know where does he live? Nampak ya perbedaannya dari do you know where he lives, terus kita tanya dengan do you know where does he live? Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ketika does-nya itu kita tambahkan. Karena sebenarnya where he lives adalah EQ, yaitu sebagai pelengkap dari kalimat sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan contoh berikut ya. Di sini saya buatkan wrong dengan true ya. Yang wrong-nya itu adalah I don't understand why does he sometimes come early. Yang benarnya, I don't understand why he sometimes come early. Jadi tidak menggunakan kata does ya setelah why-nya. Selanjutnya, yang wrong-nya adalah do you like what are they writing about? Lalu yang benarnya, do you like what they are writing about? Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah peletakan R-nya. Ketika di kalimat wrong-nya, what dulu baru are. Tetapi yang benar adalah what dulu, baru they, kemudian are. Jadi, what they are writing about. Oke, sekian dulu di video kali ini. Selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai grammar ya. See you. Thank you.